Komaria. Di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran menggunakan metode reba dan rula dalam ergonomi. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisa tentang pekerjaan yang tidak ergonomi, seperti pada gambar tersebut di sini. Yang pertama, saya menggunakan metode reba, yang dimana pada gambar pertama yaitu saya memberikan nilai plus 2. Yang dimana 2 di sini saya taruh di sini di 2 neck di tabel A. Oh iya, di sini saya pengukuran ini saya menggunakan angulus di sini. Lanjut pada step kedua yaitu saya memberikan nilai sama juga plus 2. Saya taruh di sini di 2 leg di sini di truk poster di sini. Nah, terus selanjutnya pada gambar step ketiga saya memberikan angka atau nilai plus 2 juga sama. Nah, di sini kan nilainya kan nilai keseluruhan di tabel A kan ini 4. Nah, kalian bisa cek sendiri tuh nilai 4 di sini. Kenapa sih kok bisa sih mendapatkan nilai 4? Nah, kita lihat di sini. Di sini. Ini kan 2 kan? 2 lurus ke samping di sini. Di sini. Ini kan lurus kan sama 2 kan? Nah, jadi di sini nilainya 4. Kalian bisa cek sendiri di sini. 4 sama kan? Nah, terus di bawah di sini saya tidak menggunakan nilai atau tidak memberikan nilai di sini, nilainya 0. Nah, selanjutnya pada step ke-6 saya memberikan nilai 4, yang dimana nilai 4 di sini saya taruh di skor A di sini. Di 4 di sini. Nah, pada step ke-7 yaitu nilainya 4 di sini. 4. Nah, kenapa kok ada 1 di sini? Kenapa kok ada 1? Nah, karena saya ngasih tambahan ini. Karena ini tidak terlalu lehernya tidak terlalu menghadap ke atas gitu. Jadinya 4 ditambah 1 nilainya adalah 5 di sini. 5. Yang dimana nilai 5 di sini saya taruh di sini. Di tabel B di sini. Nah. Terus selanjutnya di step ke-8 di sini saya memberikan angka plus 2 juga, sama saya kasih nilainya ke sini di lower arm. Nah, selanjutnya pada step ke-9 di sini saya ngasih angka 1 karena tangannya itu tidak terlalu pada gambar pertama itu tangannya yang mengambil barang itu tidak terlalu menekuk. Jadi sedang-sedang saja. Jadi saya ngasih angka 1 di sini. Nah, kenapa? Loh, kok hasilnya di sini 7? Nah, kita lihat ya hasilnya di tabel B di sini. Nah, 5 di sini lurus ke sini juga sama caranya di sini. Nah, ini lurus kan sama yang di atas 1. Nah, ini. Nah, ini 7 kan. Nah, jadi hasilnya di sini 7. Begitu cara menghitungnya kira-kira. Di sini 7. Nah, step ke-11 lanjut. Ini pada step ke-11 di sini kan angkanya 1. Berarti kalau 1 itu berarti bagian kaki, jika kaki spotnya berarti itu kasih 1 di sini. 1.
Nah, lanjut. Pada step ke-12 di sini saya ngasih angka 8. Yang dimana 8 di sini saya kasih di sini. Mohon maaf ini panahnya agak error di sini 8. Nah, pada step ke-13 di sini berarti saya menggunakan ini plus 1 yang pertama-tama itu. Nah, plus 1 atau lebih bagian dari tubuh ditahan lebih dari 1 menit. Berarti ini paling atas. Nah, di sini. Lanjut di sini. Ini kan nilainya di sini 8 kan? Ini 8. Nah, ditambah 1. Berarti di sini Berarti di sini nilainya 9. Nah, otomatis kalau udah 9 di sini termasuk ke ini 8 min 10, yang dimana 8 min 10 itu berarti termasuk ke resiko tinggi butuh diselidiki atau diterapkan perubahan di sini ya. Ini. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya metode yang kedua adalah metode Rula. Yang dimana metode Rula ini agak rumit ya, agak rumit gitu. Nah, di sini pada step ke 1 di sini ini kan 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1. Nah, kenapa? Karena bahunya tersangkut gitu. Jadi di sini nilainya adalah 5. 5 di sini saya taruh di tabel A di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya di step kedua di sini saya memberikan angka 2 plus 2 di sini. Karena apa? Karena tidak ditambah plus 1 karena satu lengan tidak bekerja. Satu lengan tidak bekerja melintasi garis tengah. Nah, nilainya di sini, nilai 2 di sini, saya taruh di sini, di 2 di sini. Di lower ARM di sini. Nah, selanjutnya di sini pada step ketiga saya memberikan di sini angka 2. Yang dimana angka 2 di sini saya taruh di sini. Di suite apa ini? Ini di sini 2 di sini. Nah, terus selanjutnya 1. Saya taruh di sini juga sama. Di sini 1. Nah, hasilnya kan di sini 6. Nah, gimana cara mengetahui hasil 6 tersebut di sini? Sama juga kayak tadi. Kalian bisa cek sendiri, ini 2, ini 5 kan, lurusnya ini. Nah, ini hasilnya ini. Ini hasilnya yang 6 ini hasilnya. Lurus coba ke atas, lihat. Nah, lurus kan sama 2 di sini. Ini harusnya kasih tanda panah juga, cuman saya tadi lupa. Di sini. Nah, 6 kan hasilnya, berarti itu hasilnya 6. Nah, pada step ke-6 di sini, kenapa saya ngasih angka 1 di sini? Karena kan tidak mungkin kan kalau orang menjaga toko itu kalau mau mengambil barang di atas kan tidak mungkin satu kali. Pasti berulang-ulang kali kan di sini nih. Di min 1 ini di sini. Nah, jadinya saya ngasih angka 1 di sini. Nah, gitu. Pada step ke-7 saya ngasih angka 0. Nah, kenapa saya ngasih angka 0? Karena beratnya kurang dari 4,4. Jadinya saya ngasih angka 0 di sini. Nah, selanjutnya pada step ke-8 di sini saya memberikan angka 7. Nah, 7 di sini saya taruh di sini. Di skor A di sini. Mohon maaf, di tabel C di sini. Ini ya, kalian bisa lihat sendiri di tabel C. Nah, selanjutnya pada step ke 9 di sini saya memberikan angka 4. Angka 4 karena tidak terlalu kepalanya itu tidak terlalu menghadap ke atas itu, sedang-sedang saja.
Jadinya saya ngasih angka 4 di sini. Nah, terus saya taruh di sini di 4 ini. Nah, di tabel B di sini. Nah, selanjutnya pada step ke-10 saya memberikan angka 2, yang dimana 2 di sini saya taruh di sini. Di 2 di sini. Nah, selanjutnya pada step ke-11 ini ya. Pada step ke-11 di sini saya memberikan angka 1. Saya taruh juga di sini angka satunya. Nah, kenapa bukan kenapa sih? Kok hasilnya 5? Nah, kalian bisa cek sendiri di sini. Sama caranya juga kayak yang tadi. Nah, 4 ini luruskan ke sini, luruskan ke 1. Nah, di ujung ini kan 5 kan hasilnya. Nah, berarti hasilnya di sini 5. Nah, gitu. Pada step ke-13 saya memberikan angka 1. Nah, selanjutnya pada step ke-14, kenapa saya memberikan angka 0 di 14 ini? Nah, karena tidak berat kurang dari 4,4 gitu. Jadinya di sini 0. Nah, pada step ke-15 di sini saya memberikan angka 6. Nah, 6 di sini saya taruh di sini di 6 di tabel C. Nah, gitu. Ini kan 7 di sini kan udah. Nah, rula skornya di sini. Nah, untuk menentukan ini kok 7, kalian bisa cek sendiri 7 di sini. Kalian tarik ke samping. Nah, ini luruskan ke 6 di sini. 7 kan berarti kan nilainya kan. Nah, begitu. Gitu. Mohon maaf Ibu atau gitu untuk penjelasan saya tentang rula dan reba. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin ini banyak salahnya, tapi kan kita tidak boleh menyerah kan. Pasti akan harus usaha untuk bisa, oh ini ternyata kayak gini, kayak gitu, Bu. Mohon maaf kalau semisal banyak salahnya di sini. Baik, yang pertama adalah pengukuran menggunakan metode reba. Oke, step pertama yaitu posisi leher. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi leher berada pada sudut 20 derajat. Maka dari itu nilainya di sini plus 1. Apabila leher terpelintir atau berputar, maka ditambah plus 1. Karena dalam postur kerja yang kedua ini tidak memenuhi dua kriteria ini, maka tidak perlu ditambah lagi. Jadi di sini nilainya tetap 1. Selanjutnya, step kedua yaitu posisi punggung. Dalam gambar terlihat posisi punggung berada pada sudut 15,1 derajat. Maka dari itu nilainya plus 2. Apabila punggung terpelintir atau berputar, maka ditambah plus 1. Karena dalam postur kerja yang kedua ini tidak memenuhi dua kriteria ini, maka tidak perlu ditambah lagi. Step ketiga yaitu kaki. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi kaki berada pada sudut 30 derajat. Maka dari itu nilainya plus 1. Untuk step keempat, dari poin 1 sampai 3, kita masukkan ke dalam tabel A. Bisa kita lingkari seperti ini, neck, kita lingkari 1 di sini, trunk, kita lingkari di sini di 2, dan leg, 1 di sini. Setelah itu kita tarik garis seperti ini, nanti hasilnya ketemu 2. Kita tulis hasilnya di sini 2. Step kelima yaitu berat beban. Dalam gambar terlihat beban hanya berupa alat masak yang tidak terlalu berat, jadi nilainya 0. Jika terjadi guncangan atau peningkatan
kekuatan yang cepat, maka nilainya plus 1. Ini. Karena dalam gambar tidak memenuhi kriteria ini, maka nilainya tetap 0. Selanjutnya step ke-6, kita jumlahkan hasil dari step ke-4 dan ke-5. 2 plus 0 sama dengan 2. Oke, nilai 2 ini kita masukkan ke dalam tabel C. Kita lingkari seperti ini. Selanjutnya step 7, yaitu posisi upper arm atau lengan atas. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi lengan atas berada pada sudut 50,2 derajat. Maka dari itu nilainya plus 3. Yang ini ya, memenuhi yang ini. Oke. Nah, dalam postur kerja yang kedua ini tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka tidak perlu ditambah lagi. Dalam gambar, bahu tidak terangkat, tidak abduksi, dan tidak ada penopang. Jadi nilainya tetap 3. Selanjutnya step 8, posisi lower arm atau lengan bawah. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi lengan atas berada pada sudut 107,7 derajat. Maka dari itu nilainya plus 2. Yang ini. Selanjutnya step 9, yaitu posisi pergelangan tangan. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi lengan atas berada pada sudut 22,3 derajat. Maka dari itu nilainya plus 2. Karena dalam postur kerja ini, ketika memasak pastinya pergelangan tangan kita twisted atau terpelintir, maka dari itu plus 1. Kita tulis di sini plus 1. Sama dengan 3. Selanjutnya step 10. Nilai dari step 7 sampai 9 kita masukkan ke dalam tabel B. Kita lingkari seperti ini, upper arm 3, lower arm 2, dan pergelangan tangan 3. Setelah itu kita tarik garis seperti ini, kita ketemu hasilnya 5. 5 kita tulis di sini. Selanjutnya step 11. Yang pertama ini pegangan yang pas, maka nilainya 0. Pegangan tangan dapat diterima tetapi tidak ideal, maka plus 1. Selanjutnya pegangan tidak ada pegangan. Selanjutnya pegangan tangan tidak dapat diterima tetapi mungkin, maka plus 2. Dan yang terakhir ini tidak ada pegangan, canggung, tidak aman dengan bagian tubuh manapun, maka plus 3. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, pegangan pas, maka nilainya di sini 0. Step 12, kita jumlahkan hasil dari step 10 dan step 11, yaitu 5 tambah 0 sama dengan 5. Oke. Nilai 5 ini kita masukkan ke dalam tabel C di skor B ini. Kita lingkari 5. Setelah itu tarik garis, nanti hasilnya 4. Ketemu hasilnya 4. Kita tulis 4 di sini.
Selanjutnya kita tambahkan activity score plus 1 di sini. Kenapa plus 1? Karena selanjutnya activity score yang pertama ini satu atau lebih bagian tubuh ditahan lebih dari 1 menit atau statis. Plus 1 karena tindakan jarak kecil yang berulang atau lebih dari 4 kali per menit. Dan yang ketiga ini plus 1 karena tindakan menyebabkan perubahan postur dalam skala besar atau dasar yang tidak stabil. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini memenuhi syarat 3 kriteria ini. Jadi di sini kita tulis 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Lalu kita jumlah 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 berarti masuk yang ini, 4 sampai 7. Yang artinya postur kerja yang kedua ini memiliki resiko sedang dan membutuhkan perubahan. Oke. Selanjutnya kita menggunakan metode Rula. Untuk metode Rula sedikit berbeda dari metode Reba. Untuk step pertama yaitu posisi upper arm atau lengan atas. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi lengan atas berada pada sudut 50,2 derajat. Maka dari itu nilainya plus 3. Yang ini. Kita tulis di sini plus 3. Dalam postur kerja yang kedua ini tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka tidak perlu ditambah lagi. Step kedua yaitu posisi lower arm atau lengan bawah. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi lengan bawah berada pada sudut 107,7 derajat. Maka dari itu nilainya di sini plus 2. Kalau kita lagi masak, tangan kita pasti bergerak ke kanan atau ke kiri. Yang ini, maka dari itu di sini ditambah plus 1. Sama dengan 3. Selanjutnya step ketiga. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi lengan atas step ketiga yaitu posisi tangan dalam postur kerja yang kedua ini, posisi tangan berada pada sudut 22,3 derajat. Maka dari itu nilainya plus 3. Yang ini ya. Kita tulis di sini di score 3. Nah, karena dalam postur kerja ini ketika memasak pastinya pergelangan tangan kita twisted atau terpelintir. Maka dari itu plus 1. Yang ini ya, yang memenuhi ini. Jadi di sini kita tambah plus 1. Sama dengan 4. Step selanjutnya, step kelima, twist score. Di sini plus 1 karena pergelangan tangan terpelintir. Jadi di sini kita tulis 1. Selanjutnya step kelima, kita masukkan nilai dari step 1 sampai 4 ke dalam tabel A.
seperti ini ya. Nanti ketemu hasilnya 5. Jadi kita tulis di sini 5. Selanjutnya step ke-6, postur tubuh sebagian besar statis atau ditahan lebih dari 10 menit. Atau tindakan ini berulang terjadi 4 kali per menit. Jadi kita tulis di sini 1. Step ke-7, dalam gambar terlihat beban hanya berupa alat massa yang tidak terlalu berat. Maka nilainya di sini 0. Selanjutnya step ke-8 ya, kita jumlahkan nilai dengan step ke-5 sampai 7. 5 tambah 1 tambah 0 sama dengan 6. 6 kita masukkan ke tabel C. Di sini kita lingkari. Setelah itu step ke-9 yaitu posisi leher. Dalam gambar postur kerja yang kedua ini, posisi leher berada pada sudut 20 derajat. Maka dari itu nilainya plus 2. Apabila leher terpelintir atau berputar, maka ditambah plus 1. Apabila leher ditekuk ke samping, maka ditambah plus 1. Karena dalam postur kerja yang kedua ini tidak memenuhi 2 kriteria ini, maka tidak perlu ditambah lagi. Jadi di sini nilainya tetap 2. Oke, selanjutnya step ke-10, posisi punggung. Karena dalam gambar terlihat posisi punggung berada pada sudut 15,1 derajat. Maka dari itu nilainya plus 2. Apabila punggung terpelintir atau berputar, maka ditambah plus 1. Apabila punggung ditekuk ke samping, maka ditambah 1. Karena dalam postur kerja yang kedua ini tidak memenuhi kriteria ini, maka tidak perlu ditambah lagi. Jadi nilainya tetap 2. Step ke-11 yaitu kaki. Apabila posisi kaki nyaman, maka nilainya plus 1. Dan apabila posisi kaki tidak nyaman, maka nilainya plus 2. Kita tulis di sini. Karena dalam gambar posisi kaki tidak nyaman, maka di sini plus 2. Step 12 kita masukkan nilai dari step 9 sampai 11 dalam tabel B. Seperti ini kita lingkari. Selanjutnya kita tarik garis, nanti ketemu hasilnya 3. Kita tulis 3 di sini. Selanjutnya step 13, postur tubuh sebagian besar statis, yaitu ditahan lebih dari 10 menit, atau tindakan berulang terjadi 4 kali per menit, maka plus 1. Kita tulis di sini plus 1. Selanjutnya step 14, dalam gambar terlihat beban hanya berupa alat massa yang tidak terlalu berat, maka nilainya 0. Kita tulis 0. Dan yang terakhir step 15, kita jumlahkan nilai dari step 12 sampai 14, yaitu 3 tambah 1 tambah 0, sama dengan 4. Nilai 4 ini kita masukkan ke tabel C. Kita lingkari di sini 4. Setelah itu kita tarik garis, ketemu hasilnya di sini 6. Kita tulis di sini 6. Ini mana artinya postur kerja yang kedua ini butuh penyelidikan lebih lanjut dan penerapan perubahan. Sama seperti hasilnya yang menggunakan metode Reba juga memiliki resiko sedang dan membutuhkan perubahan. Oke, mungkin itu cara pengukuran menggunakan metode Reba dan Rula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Reba dan Rula. Di situ di postur kerja pada seorang di situ sedang mengangkat sebuah kardus, yaitu 2 buah. Saya akan menganalisis berdasarkan Reba terlebih dahulu. Oke, di Reba di sini ada neutron angle analisis, yaitu menganalisis leher dan punggung dan kaki. Nah, di situ ada 3 gambar. Saya mengambil gambar yang tengah plus 2, 20 derajat pas. Karena di situ di gambar udah tertera
derajatnya di situ 40 derajat lebih. Jadi sesuai 20 derajat lebih. Oke, di step 1 di situ ada adjust penyesuaian. Di situ jika leher terpelintir atau tertekuk ke samping, di situ plus 1, tambahkan 1 di next score-nya. Jadi next score-nya di situ masih 2. Oke, di step kedua di situ loncat throne position. Nah, di situ kita tentukan posisi punggung. Nah, di situ ada 5 gambar. Saya mengambil gambar ke 4 dari kiri, yaitu plus 3, 20 derajat sampai 60 derajat. Karena di gambar di situ 20 derajat. Oke, di situ juga di step 2 ada penyesuaian sama seperti di pertama. Di situ jika tubuh terpelintir atau tertekuk ke samping, di situ plus 1 di turn score-nya. Jadi turn score-nya di situ 3. Oke, next ke step 3 itu kaki. Nah, di sini kaki ada 4 gambar. Di situ saya ngambil plus 1 gambar paling kiri 180 derajat. Di situ sama seperti yang ada di gambar. Di situ udah tertera derajatnya berapa. Jadi saya ngambil plus 1 di situ gambar paling kiri. Terus di leg score-nya juga 1. Terus next ke step keempat, mark up posture score in tabel A. Nah, di sini mencari skor postur pada tabel A. Nah, di situ ada tabel A. Kita masukkan step pertama sampai step ketiga. Di situ di terus postur score ada 3, kita tandai 3. Terus di necknya di situ 2, kita tandai di 2. Nah, di situ ada length. Nah, di length di situ kita tandai angka sesuaikan dengan angka net yang ditandai. Di situ 1 tarik lurus ke bawah sampai lurus dengan angka terus postur skor yang ditandai, dan di situ masih ke 4. Lalu kita taruh di postur skor A 4. Nah, next ke step 5. Di situ ada force atau load score, kekuatan atau beban. Nah, di sini bebannya di situ kan 2 kardus. 2 kardusnya itu beratnya mencapai 80 kg. Itu setara dengan 17,6 lbs. Itu saya mengambil plus 1. Jadi di force atau load skornya di situ 1. Terus next ke